Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di mata kuliah mikrobiologi industri. Jadi pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dari mikroorganisme itu sendiri. Kita akan membahas bagaimana mikroorganisme itu tumbuh dan bagaimana kita mengendalikannya jika pertumbuhan itu tidak kita kehendaki. Jadi kalau untuk pertumbuhan kita harus memahami definisinya. Untuk tahu pertumbuhan yang mau kita maksud dalam mikroorganisme seperti apa dan pertumbuhannya bisa dikendalikan dengan cara yang seperti apa. Pertumbuhan itu sendiri kan artinya meningkat nih jumlah sel atau massa. Gitu ya. Pada si mikroorganisme. Kita ambil contohnya bakteri nih. Umumnya dia memperbanyak diri dengan cara pembelahan biner, yaitu satu sel menjadi dua sel jadi empat sel menjadi 8 dan seterusnya. Nah, pada pertumbuhan bakteri yang seperti tadi saya sebutkan, itu berarti pertumbuhannya dapat diukur dari bertambahnya jumlah sel. Jadi kalau kita amati dari mikroskopis, ada satu sel jaringan nih di bakteri. Terus pada satuan waktu tertentu kita amati, oh jadi banyak. Banyaknya itu disebabkan adanya pembelahan sel. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya contohnya adalah alga. Alga yang tadinya kita lihat, oh batang yang keluar dari tanah kecil nih, lama-lama jadi besar. Itu juga bisa dikatakan pertumbuhan. Dan pertumbuhannya alga diukur dari bertambahnya jumlah massa atau ukuran dari si alga tersebut. Jadi ada dua waktu nih yang harus kita pahami dalam menghitung pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama waktu generasi, yaitu waktu yang diperlukan untuk membelah diri dari satu sel menjadi dua sel sempurna. Kalau waktu penggandaan atau doubling-time, waktu yang diperlukan sejumlah sel, massa sel menjadi 2 kali lipat dari massa sel semula. Dari kecil jadi besar nih. Kalau waktu sel atau waktu generasi dari sedikit jadi banyak. Gitu ya. Nah, pada contoh pertumbuhan si bakteri yang kita ambil, jadi mikroorganisme kan tahu ya ada banyak, ada 6 jenisnya, ada bakteri, virus, dan segala macamnya. Kita ambil contoh bakteri. Nah, untuk menghitung waktu generasi si bakteri, kan tadi pertumbuhannya dengan cara memperbanyak diri pembelahan biner ya. Pembelahan biner kan 1 menjadi 2 sel, 2 sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel, yang artinya kan pembelahan yang terjadi kita bisa lihat dari sistem pangkatnya gitu ya. 2 pangkat 1 menjadi 2 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 3 dan seterusnya. Maka dapat dirumuskan untuk menghitung waktu generasi si bakteri. Rumusnya adalah N sama dengan N0 dikali 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah sel akhirnya, N0 adalah jumlah sel awalnya, N adalah jumlah generasi yang terjadi. Sehingga waktu generasi dapat dihitung sebagai sehingga waktu generasi dapat dirumuskan dengan T per N. T adalah waktu pertumbuhan eksponensial dan N adalah jumlah generasi yang terjadi. Misalnya jumlah generasinya 0, sel awalnya 1. Maka log dari 10 jumlah sel adalah 0. Misalnya jumlah generasinya terjadi 5 kali. Terjadi 5 kali duplikasi gitu ya. Terjadi 5 kali pembelahan. Maka jumlah selnya adalah 32. Kan kalau rumus pembelahan biner tadi kan 2 pangkat dari berapa generasi yang terjadi ya, 2 pangkat 5. Berarti ada 32 jumlah sel akhirnya, sehingga dapat dihitung kalau log 10 dari jumlah selnya 1,51 dan seterusnya. Sehingga bisa kita lihat nih grafik pertumbuhan dan jumlah generasi yang terjadi. Kita lihat ya, kalau ini pada untuk garis X-nya, ini adalah merupakan satuan adalah jumlah sel yang terbentuk. Ini dan Y-nya adalah dari log 10 jumlah selnya. Sehingga didapat nih kurva pertumbuhannya. Kalau dari banyaknya jumlah sel berbanding dengan log 10 dari jumlah sel, maka seperti ini grafik pertumbuhan yang terbentuk. Sehingga rumus untuk mencari jumlah sel akhir dari si bakteri kan rumusnya tadi N sama dengan N0 dikali 2 pangkat N ya, karena pembelahan biner. Maka 2 pangkat N.
N kecil menunjukkan adalah banyaknya generasi yang terjadi pada satuan waktu. Nah, sehingga pada rumus ini, kalau kita turunkan dalam bentuk logaritma untuk mencari N kecil, maka jadinya log N sama dengan log N0 ditambah N log 2. Nah, sehingga didapat nih, kalau kita tidak tahu berapa banyak generasi yang terjadi pada satuan waktu, bisa kita cari dengan rumus log N sama dengan log N0 per log 2. Gitu ya, contohnya. Setelah misalnya kita mengamati jaringan kulit bawang, atau gini aja, kita mengambil sampel air comberan. Setelah kita encerkan pada pengenceran bertingkat tertentu, kita tumbuhkan pada media tumbuh dan kita amati di bawah mikroskop koloni kanker. Kita hitung, ternyata tumbuh mikroorganismenya dengan bentuk titik-titik gitu ya. Kita hitung ada 100 sel. Nah, setelah ditumbuhkan selama 5 jam nih. Jadi setelah kita inkubasi air comberan tersebut selama 5 jam, tumbuh nih. Pas kita hitung lagi menjadi 1.720.300 menjadi 1.720.320 sel. Nah, maka tentukan waktu generasi sel tersebut. Gitu ya. Kalau kita mau menghitung waktu generasi kan rumusnya T per N. Kita harus tahu N-nya, kita harus tahu berapa banyak jumlah generasi yang terjadi pada waktu 5 jam itu gitu. Sehingga tahap pertama yang harus kita cari adalah jumlah generasinya atau N kecilnya. Kita dapat dari rumus N logaritma di atas. Log N, N besar adalah jumlah sel akhir. 1 juta sekian, dikurang log N0, 100 ya. N0-nya kan 100 per log 2, sehingga didapat sebanyak 14 kali. Ternyata selama satuan waktu 5 jam, selama diinkubasi selama 5 jam, si 100 sel ini terjadi pembelahan sebanyak 14 kali pembelahan. Nah, kalau kita sudah tahu 14 kali, kita harus tahu setiap berapa satuan waktu sekali ya dia membelah, gitu ya. Nah, setelah kita hitung, kan rumusnya kalau untuk waktu generasi sudah tahu ya, T per N. Langsung masukkan ke rumus untuk memudahkan. Kita konversi menjadi menit. Jadi 60 menit dikali 5, karena 5 jam. Terus, kalaupun tidak dirubah jadi menit pun tidak apa-apa, tapi berpengaruh terhadap satuan waktu di bawah. Berarti jangan menit per generasi, gitu ya. Nah, ini saya sengaja konversi ke menit. Maka didapat ternyata setiap 21 menit sekali terjadi pembelahan generasi pada si mikroorganisme yang diamati. Nah, ini adalah fase pertumbuhan si mikroorganisme. Akan membentuk kurva seperti ini nih. Kurvanya terdiri dari 4 fase, ada lag fase, eksponensial fase, stasioner fase, dan dead fase. Lag fase adalah fase adaptasi. Eksponensial adalah fase pertumbuhan. Stasioner adalah fase stuck. Dan dead fase adalah fase kematian. Untuk fase lag atau adaptasi, penyesuaian lingkungan baru. Lamanya fase ini akan ditentukan oleh medium dan lingkungannya. Jika nutrien atau lingkungan barunya tidak banyak berbeda, maka sintesa enzim tersebut tidak akan terlalu lama waktu adaptasinya. Terus faktor yang kedua adalah jumlah inokulum. Semakin banyak jumlah sel awal yang diambil, maka fase adaptasinya akan semakin singkat. Kita kan tadi ngambil pemurnian air comberan untuk melihat ada mikroorganisme apa aja nih di dalamnya gitu ya. Nah, sebelum dia bisa tumbuh di media kita tumbuhkan atau kita isolasi, ini faktor yang menyebabkan lama atau enggaknya nih dia ada di fase adaptasi. Terus ada namanya fase log atau eksponensial. Nah, pembelahan mikroorganisme cepat dan konstan ini mengikuti kurva logaritmik. Sangat dipengaruhi medium tempat tumbuhnya, pH, kandungan nutrien, dan maksudnya kondisi lingkungan, suhu ataupun AW-nya. Pada fase ini MO butuh banyak energi karena dia masuk ke dalam fase pertumbuhan yang sangat baiknya. Kecepatan fase ini akan menurun akibat nutrien dalam medium berkurang, adanya hasil metabolisme yang mungkin beracun, dan dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme itu sendiri. Lalu, masuk ke fase ketiga di kurva pertumbuhan mikroorganisme adalah fase stasioner. Jumlah sel tumbuh akan sama dengan jumlah sel yang mati, sehingga tetap. Ukuran sel mengecil karena pembelahan terus berlangsung meski nutrien tersisa atau sedikit. Nah,
sel yang terbentuk lebih tahan terhadap kondisi ekstrim seperti panas, dingin, radiasi, dan bahan kimia lainnya. Jadi fase stasioner ini adalah fase di mana jumlah sel yang terbelah tumbuh baru jumlahnya sama dengan sel yang mati. Kenapa? Karena ada keterbatasan dari nutrien medium makanannya. Jadi makanannya mulai berkurang, sementara si mikroorganisme terus membelah. Jadi yang kuat yang bertahan. Masuk ke fase keempat adalah fase kematian, death fase. Nah, pada fase ini nutrien dalam media tumbuhnya sudah habis sehingga kehabisan makanan ya. Jadi si mikroorganisme tidak bisa membelah lagi, mereka akan saling memakan dan akhirnya habis gitu. Nah, untuk metode pengukuran dari pertumbuhan ME ini bisa dilakukan dengan dua cara, metode langsung dan metode tidak langsung. Tentu ada kelebihan dan kelemahannya. Contohnya, kalau metode langsung kan ada cara mikroskopik dan cawan. Kelebihannya, kalau secara mikroskopik cepat, tapi tingkat kesalahannya tinggi, karena sel yang mati itu ikut terhitung, dan yang kecil sulit teramati. Jadi kalau kita hitung dengan koloni kanker di bawah mikroskopis gitu ya, cepat prosesnya, kita tinggal sentuh di bagian ada titik-titik hitam, itu menandakan ada koloni di situ. Tetapi tingkat kesalahannya besar. Kita tidak tahu apakah sel itu dalam posisi mati atau masih hidup. Kita hitung aja semuanya. Nah, itu adalah kelemahannya. Kalau untuk cawan sendiri terdiri dari cawan sebar dan cawan tuang. Yang namanya sebar berarti mediumnya padat. Kalau tuang ada di medium cair. Nah, untuk metode yang tidak langsung, ini kita menggunakan bantuan alat spektrofotometer. Kita melihat dari tingkat kekeruhan yang terjadi pada medium pertumbuhan. Semakin keruh menandakan semakin banyaknya mikroorganisme yang tumbuh. Kelebihannya cepat, mudah, tidak merusak sampel. Tetapi sel hidup dan sel mati tidak terukur. Nah, biasanya itu berdasarkan tingkat kekeruhan. Bila suspensi biakan cair dan tidak homogen. Terus berdasarkan berat kering sel dan kadar nitrogennya bila suspensi biakan kental dan tidak homogen. Berdasarkan aktivitas biokimia menggunakan uji mikrobiologis gitu ya. Ini adalah salah satu kontrol pertumbuhan mikroorganisme atau pengendalian dari pertumbuhan mikroorganisme. Pada kasus mikroorganisme itu tidak kita kehendaki gitu ya. Kalau kita kehendaki ya jangan dikontrol atau jangan dikendalikan pertumbuhannya. Atau kalau kita mau menumbuhkan satu kultur biakan murni, misalnya kita mau menumbuhkan LKCI, kita harus memastikan kan bahwasanya mikroorganisme yang kita gunakan LKCI, jangan masuk ada kontaminasi silang di dalamnya, ada LKCI, ada E. coli, nanti malah LKCI-nya kalah, malah yang tumbuh E. coli, jadi produk kita tidak jadi juga. Jadi untuk memastikan itu kita harus mengkontrol. Caranya gimana nih? Ada beberapa tahapan. Yang pertama, dengan cara kontrol fisik. Ini menggunakan uap air panas dengan tekanan tinggi. Biasanya kita gunakan autoclave nama alatnya. Ini gunanya untuk sterilisasi. Steril, yang namanya steril dan memastikan tidak adanya mikroorganisme di dalam medium ataupun peralatan yang kita gunakan. Prinsip kerjanya adalah suhu 121 derajat Celcius, tekanan 1 atm dan dilakukan selama 15 menit. Nah, sterilisasi fisik juga dapat dilakukan sebenarnya dengan panas kering. Kita pakai oven, tapi kalau oven suhunya lebih tinggi dan waktunya lebih lama. Gitu ya. Terus yang kedua, kontrol dengan cara kimia. Kita kendalikan dengan menggunakan beberapa bahan kimia atau zat kimia yang tidak dikehendaki oleh pertumbuhan mikroorganisme. Misalnya kita gunakan HgCl dengan konsentrasi 0,1%. Gitu ya. Untuk secara biologi, untuk bahan yang mudah rusak karena pemanasan, misalnya vitamin, enzim, serum, antibiotik, dan lain-lain, ini tidak bisa kita lakukan dengan secara sterilisasi autoclave. Rusak semua vitamin enzimnya. Nah, kita harus lakukan kontrol dengan cara biologi. Kita harus tahu bahan atau zat itu tidak dapat dipanaskan lebih dari 100 derajat Celcius, sehingga kita harus lakukan secara pasteurisasi atau tindalisasi. Untuk pasteurisasi itu dilakukan dengan dua cara, LTH dan HTST. LTH ini adalah low temperature holding. Suhu yang digunakan rendah, hanya kisaran 63 derajat Celcius dan dilakukan selama 30 menit. Ada juga pasteurisasi jenis HTST, high temperature short time. Jadi suhu yang digunakan sedikit lebih tinggi, tapi waktunya hanya 15 detik.
Ini untuk beberapa jenis bahan yang tidak kuat pada kondisi panas, seperti kandungan protein tinggi ya, seperti susu, santan, enzim, vitamin, itu tidak boleh kita steril atau kita bersihkan dengan autoclave sterilisasi, harus dengan cara pasteurisasi. Lalu ada yang namanya tindalisasi, pemanasan dengan suhu yang kisaran 80-100 selama 30 menit dan dilakukan 3 hari berturut-turut. Oke, ini soal latihannya. Contohnya nomor 1 nih. Setiap bakteri membelah menjadi 2 itu setiap 20 menit sekali. Kita udah punya waktu generasi T-nya. Oke, jika pada awalnya ada 20 bakteri, berapakah jumlahnya setelah 2 jam? N0-nya 20 bakteri. Ditanya N besar setelah 2 jam. Oke, kita pakai rumus. Mencari berapa jumlahnya? Sel akhir N besar sama dengan N0 dikali 2 pangkat N. Oke, N0-nya berapa? 20 bakteri. 2-nya bilangan konstanta. N adalah banyaknya jumlah generasi yang terjadi selama 2 jam. Gampang kan? 2 jam jadikan dikonversi ke menit. 2 jam sama dengan 120 menit. 120 menit. Kita sudah tahu nih waktu generasinya. Ya kan? Waktu generasinya adalah 20 menit. Jadi selama 120 menit berapa kali terjadi generasi? 6 kali. Jadi untuk mencari jumlah sel akhirnya, ya udah tinggal N besar sama dengan N0 20 dikali 2 pangkat 6. Oke, gitu ya, dan seterusnya. Silahkan dicoba dikerjakan. Dilatih ya untuk pembiasaannya karena ini masuk ke dalam materi ujian kita. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.